Baik, saudara sekalian, di tengah-tengah kita ada Brother John Evans ini. Saya ingin memulai dengan pertanyaan yang pertama. Brother John, there is a questions about, the first question is, what is 100-fold anointing? Apa itu urapan 100 kali ganda? Can every Christian receive that kind of anointing? I believe that the 100-fold anointing is something that is given into the life of pastors and ministers. Saya percaya bahwa urapan 100 kali ganda itu adalah urapan yang diberikan kepada para pendeta dan para pelayan Tuhan. The benefits of the 100-fold increase is available to all. Sedangkan manfaat daripada peningkatan yang 100 kali lipat itu tersedia bagi semua orang. But carrying the anointing of the 100-fold is put into the 5-fold ministry. Tapi yang membawa-bawa urapan 100 kali ganda itu adalah orang-orang yang ada di dalam kelima jawatan pelayanan. Saudara sekalian, kita sudah mendengar akan pertanyaan yang pertama. So, can all the Christians experience 100-fold anointing? Apakah semua orang Kristen bisa mengalami urapan 100 kali ganda itu? The benefit is there to every Christian. However, their ability to receive in faith the dimension of 100-fold must be there. Manfaatnya bisa untuk semua orang Kristen, tetapi kesanggupan untuk menerima urapan 100 kali ganda itu harus ada dulu. You know, the Bible talks about, "O ye of little faith." Little faith people are not going to experience 100-fold. Anda tahu bagaimana Alkitab berkata, hai kamu yang kecil imannya. Jadi orang-orang yang imannya kecil tidak akan bisa menerima yang 100 kali lipat itu. But strong faith is the benefit and privilege of the child of God. Tetapi sebetulnya iman yang kuat itu merupakan hak dan manfaat yang adalah hak daripada anak-anak Tuhan. But it exists beyond reasoning. It exists beyond human thinking. Dan hal itu ada melampaui kesanggupan berpikir manusia. But it must come from God. Tapi harus datangnya dari Tuhan. Praise God. Okay, now, the second question is it possible for us to start a business without borrowing money from bank or others? Apakah mungkin bagi kita untuk menerima berkat itu tanpa meminjam dari bank atau dari orang lain? It would have to do with the size of the business, but I believe that any business that started line upon line, precept upon precept, and grows into a big business, those kind of businesses can be done debt-free. Memang tergantung dari ukuran bisnisnya, tetapi saya percaya bahwa suatu perusahaan yang dibangun dengan cara yang tepat sesuai dengan aturan, dibangun langkah demi langkah, maka bisnis semacam ini bisa tanpa hutang. If you want to get into a big business immediately, kalau Anda kepingin masuk ke bisnis yang besar langsung, well, it's going to be very difficult to do debt free. Maka untuk mengerjakannya sukar sekali kalau tanpa hutang. But if you will start where you are, tapi kalau Anda mulai dari keadaan di mana Anda ada, and keep heaven open with tithing, proper tithing, lalu dengan cara memberikan persepuluhan secara tepat, membuat surga itu tetap terbuka, and live a life that's pleasing to God, serta menjalani hidup yang menyukakan hati Tuhan, He can take you from a small business to a very big business. Maka Tuhan bisa membawa Anda dari bisnis yang kecil sampai ke bisnis yang besar. And it'll be a debt-free business, which is much superior to a business in debt. Dan itu akan merupakan bisnis yang tanpa hutang, yang jauh lebih tinggi, lebih unggul daripada bisnis yang ada hutangnya. Oke, puji Tuhan. Saudara sekalian, jadi saya ingin tekankan lagi. Kalau saudara ingin dari awal bebas dari hutang, jangan melompat langsung kepada hal yang besar. Tetapi saudara mulai dari langkah demi langkah, step by step, layer per layer Anda mulai, maka itu akan membuat saudara bisa memiliki sebuah bisnis yang tidak menanggung hutang. Dan itu pasti lebih kuat dibandingkan kalau Anda punya bisnis dengan hutang yang sangat banyak. Dan menurut saya hidup kita akan lebih tenang, Anda bisa tidur nyenyak kalau tanpa hutang.
Karena setiap kalau Anda berhutang, tahukah Anda begitu Anda istirahat, maka tagihanmu tidak istirahat itu. Setiap kali Anda tidur, maka tagihan tidak akan tidur, karena hari berikutnya itu bunga akan bergulir terus dan Anda harus bayar. Oke. Now, pertanyaan ketiga adalah, when we have now our own debt, how can we receive a debt cancellation in our lives according to the Bible? Kalau sekarang kita ada hutang, bagaimana caranya secara alkitabiah bisa hutang itu dihapus? Well, there is a account in the Bible of a widow woman that had a son that was now going to be taken into slavery to pay his father's debt. Ada peristiwa di Alkitab yang menceritakan bagaimana ada seorang ibu yang harus menyerahkan anak-anaknya untuk menjadi budak demi membayar hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. And she comes forth, the prophet requests of her that she give a gift. Kemudian seorang nabi datang dan meminta kepadanya untuk memberikan suatu hadiah. Now many people become disturbed by that. You ask for a financial gift to solve a financial debt. Banyak orang risau mendengarkan hal semacam itu, yaitu bagaimana Anda meminta sesuatu kepada seseorang supaya hutangnya dihapuskan. But solutions are parallel. Tetapi yang namanya solusi itu sejajar. Because if it is a financial debt, oleh karena kalau hutangnya adalah hutang keuangan, then there must be a dimension in the financial that cures it. Maka harus juga ada satu dimensi finansial yang menghapuskan hutang itu. So as a financial seed is planted for being out of debt, jadi kalau ada suatu benih finansial ditanam demi untuk menghapus hutang, it will come forth in financial solution for the debt. Maka akan keluar dalam bentuk suatu solusi finansial untuk menghapus hutang itu. Now, just one other point quickly about that. Nah, sekarang ada satu butir kecil lagi tentang hal itu. If you're dealing with large debt, kalau saudara berurusannya dengan hutang yang besar, your seed must be a significant seed. Maka benih Anda harus merupakan benih yang juga signifikan, yang cukup besar juga. So, the seed you plant for debt should be in ratio with the debt, in proportion with the debt. Jadi benih yang Anda tanam itu harus banding, seimbang dengan hutang yang Anda punya. Oke, saudara sekalian, saya harap ini jelas. Ya, seperti kata firman, ada bagian di mana harus kita kerjakan di depan kepada manusia, tapi juga ada bagian kita harus kerjakan di bagian Tuhan. Bagaimanapun, tuaian itu tidak akan pernah terjadi tanpa taburan dalam kehidupan kita. Baik, saya harap itu sudah lumayan ya menjawab akan pertanyaan bagaimana caranya kita hidup bebas dari hutang. Tapi menurut saya juga, kalau saudara punya ketetapan ingin bebas dari hutang, itu merupakan awal. Kalau Anda berkata, ya kalau bisa saya bebas hutang. Kalau Anda tidak punya ketetapan kuat untuk bebas dari hutang, menurut saya itu akan jadi sebuah langkah berat. Oke, yang keempat. Why the people in the world, it seems they are more successful comparing the children of God. Pertanyaan keempat, mengapa kayaknya orang-orang dunia ini lebih berhasil daripada anak-anak Tuhan? I think that is a situation that has to do with perspective. Menurut saya situasi ini ada kaitannya dengan sudut pandang kita. Because when you speak about the people of God and the people of this world, oleh karena kalau kita berbicara membandingkan antara umat Tuhan dengan orang dunia ini, it's simple to see that the people of God have much less poverty than the people of this world. Gampang sekali kita melihat bahwa anak-anak Tuhan itu punya harta milik lebih sedikit daripada orang-orang dunia. If you come into the church, you'll find almost no debt. You find no people that are in poverty. Kalau Anda masuk ke gereja, hampir Anda tidak bisa menemukan orang yang miskin. But look into the world of the normal, natural world. Tapi kalau memandang ke dunia yang alami, yang natural, and there's poverty everywhere. Di mana-mana ada kemiskinan. Every street, every place, poverty. Di setiap jalan, di setiap tempat ada kemiskinan. And let me hear the question one more time. Pertanyaannya sekali lagi, Pak.
why it seems that the people in the world are more successful comparing the children of God. I mean the unbeliever comparing more successful than us. Yes, if as I said before, if you look at the church, they're very successful. The world is a failure. Every street hunger, every place death, every place loss. The church is a garden next to the world. Sebaliknya, kalau kita bandingkan sebetulnya gereja dengan dunia, itu seperti sebuah taman di gereja itu. Kalau kita lihat ke dunia, di mana-mana, di setiap jalan, di setiap tempat ada kemiskinan, ada kekurangan. Ya, saudara, kalau Anda melihat dari tadi yang dikatakan, pertama adalah cara pandang kita, ya. Kalau Anda melihatnya apa? Sebetulnya kalau menurut saya seringkali saudara melihat 1-2 orang tertentu yang belum percaya Tuhan dan mereka sangat kaya. Tapi kemudian saudara melihat sekitar dan melihat dirimu, Anda berkata, saya kalah kaya. Nah, itu perspektifnya. Jadi, kalau kita melihat keseluruhan dunia, tidak seperti itu. Pernah dibuat sebuah survei bahwa di dunia ini daerah yang belum banyak Injil diberitakan itu yang orang bernama daerah 1040, jendela 1040, 1040 windows. Dan kemudian ketika itu juga disurvei di mana sebetulnya sentra-sentra kemiskinan. Di daerah di mana Injil paling sedikit diberitakan, di situ sebetulnya sentra kemiskinan. Itu yang pertama. So I explain to them. There is a survey that made by somebody that we knows the term of 1040 windows. Yes. It's a part of the world that are less gospel comparing other part of the world. And then the survey said, in those part of the world, it's the most poor in the world, centralized. Yes. So there is a connection between the truth, the gospel, the good news, with the prosperity. Right. See, as Jesus said, you shall know the truth, and the truth that you know shall make you free. So when people heard about the good news, it's liberated them from the curse of the poor, of poverty. Right. So that's maybe people say, well, I don't have much money, but my neighbor, or he maybe said that that guy, why they are more richer than me. Sometimes people are comparing themselves with other people, one or two, surrounding him. But maybe I can explain by saying that there is a law in the Bible. The Bible said there is the law of faith, the law of sowing and reaping. And if somebody that they don't know Jesus, for instance, but they apply that law in their lives, it works also. I believe that, if you read the biography of those who are rich, how much money they just gave it to the poor from their income, comparing most of the Christians maybe. And because they are sowing and reaping, and by that law, it's impacted their lives. Maaf boleh Indonesianya. Maaf, saya lupa, saya pikir saya di Amerika. Saudara, saya mau mengatakan begini. Ada banyak orang kan membandingkan dirinya dengan 1-2 orang yang itu lebih kaya. Tapi ada satu faktor selain tadi saya berkata bahwa begitu orang itu terima kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan dia, termasuk kebenaran soal keuangan. Makanya saya mengundang Anda 3 hari ini, datanglah supaya Anda dibukakan lebih jauh akan kebenaran ini. Karena diteliti ketika di daerah yang paling sedikit Injil diberitakan, ternyata kemiskinan itu paling banyak di situ. Sehingga orang berkata, apa kaitannya? Kaitan dengan kebenaran, dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah, yang kedua, kalau kita membandingkan sebetulnya dengan orang-orang sekitar kita, maka ada satu pernyataan di firman yang mengatakan bahwa ada hukum di Alkitab ini, namanya hukum iman, hukum tabur tuai. Nah, ada orang yang mungkin belum kenal Tuhan, tapi tanpa sengaja hidupnya mengaplikasikan hukum itu. Dan tentu, ketika dia bersentuhan dengan hukum Tuhan, dalam keadilan Tuhan, dia menuai. Nah, berapa banyak orang-orang yang sangat kaya di dunia ini, yang mendonasikan begitu banyak uangnya untuk orang miskin. Dan dia hanya mungkin ambil 10% untuk dirinya, dan dia sudah sangat kaya. Dan semakin dia mendonasikan begitu banyak untuk orang, seperti dia menabur.
ketika dia menabur, dia akan tambah kaya, walaupun belum kenal dengan Tuhan Yesus. Itu tambahan mungkin penjelasan. Is that make sense, Brother John? Yes, it does. You know, there's something in my spirit right now that I feel a prophetic nature upon me right now. Saat ini saya merasakan ada suatu urapan profetik dalam diri saya. This was witnessed to me already this morning in a very strong way. Dan sepanjang pagi ini sudah memberi kesaksian di hati saya dengan cara yang sangat kuat. But there is a season right now upon the Holy Stadium and the people there of multiple blessing. Tapi saat ini di Holy Stadium, di atas Holy Stadium dan di antara orang-orang yang ada suatu berkat yang melipat ganda. It's one of those things that if you're in the presence of this anointing, you become a part of it. Dan keadaannya adalah sedemikian sehingga kalau Anda ada di tengah-tengah dari urapan ini, Anda segera menjadi bagian daripada hal itu. And even this night, I just feel in my spirit that there will be a release of this anointing of this multiple miracles. It's a month of multiple miracles. I see it coming so clear. Dan bahkan pada malam hari ini pun saya melihatnya dengan sangat jelas bahwa ada suatu urapan pelipat gandaan yang begitu rupa dan terus berlipat-lipat. Oke, saya sudah dengar itu. Saya mau tegaskan lagi, beliau merasa dalam rohnya ada sebuah nubuatan profetik yang mengatakan sedang ada suatu urapan pelipat gandaan dan akan jadi sebuah bulan pelipat gandaan yang ajaib. Ada hadirat Tuhan yang kuat. Kalau Anda bisa masuk di dalamnya, saudara akan juga jadi bagian dari orang-orang yang akan menikmati akan pelipat gandaan. So sekali lagi, jam 6 sore saya undang Anda hadir nanti di Holy Stadium. Oke, pertanyaan yang kelima. The fifth question is, how to stay unshakable when we are blessed? Bagaimana caranya supaya kita tetap teguh ketika kita diberkati? Well, if we can always keep in our mind where the blessing comes from. Kalau kita ini bisa tetap memperhatikan, memikirkan, mencamkan bahwa berkat itu datangnya dari mana. Some person may come to you and say, God told me to bless you with this. Ada orang mungkin datang menjumpai Anda dan berkata, Tuhan menyuruh saya memberkatimu dengan ini. And the natural reaction is, dan reaksi yang alami adalah, this person has blessed me. Orang ini yang sudah memberkati saya. But God has blessed you. Tetapi sebetulnya Tuhan yang memberkati Anda. And used this person as an instrument to get the blessing to you. Dan Tuhan memakai orang itu sebagai alat untuk menyampaikan berkat itu kepada Anda. It's just like a river. Jadi seperti sebuah sungai. When the water comes by, pada waktu airnya lewat di sungai itu, you must know that there's a place where that water started. Anda tentu tahu bahwa pasti ada satu titik, satu tempat di mana air itu mulai keluar. It may be a spring and you see the water coming out of the ground. Mungkin serupa mata air dan Anda bisa melihat airnya keluar dari dalam tanah. But that's not where the water came from. Tapi air itu sendiri bukan datang dari situ. Somewhere in another place the water came. Di suatu tempat, di tempat yang lain, disitulah munculnya air itu. So we must keep your eye on the fact that every blessing comes from God. Every good thing comes from God. Oleh sebab itulah Anda harus memastikan dan terus memperhatikan fakta bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Bapa. Amen, amen. Sebab Alkitab berkata, Daud mengatakan, in my prosperity I shall not be moved. Di dalam kelimpahanku aku tidak akan dapat digoyangkan. Saudara sekalian, sangat ajaib kalau Anda mengerti semuanya ini, karena seringkali kekayaan membuat orang begitu gampang goyah. Kekayaan bisa membuat orang, keinginan untuk kaya bisa membuat orang menjadi sangat tidak punya integritas. Tapi kalau Anda mengerti semua itu berkat datang dari Tuhan, saya yakin hidup kita akan tetap selaras dengan apa yang Dia inginkan dan tidak hidup menyakiti akan hati Tuhan. Kita akan dengarkan dulu sebuah pujian sebelum kita lanjutkan akan perbincangan kita. Dan kalau masih ada pertanyaan yang masuk, Anda boleh segera teks ke kami, ke SMS kami, ke Radio Rema, dan semaksimal kami bisa, dengan senang hati kami akan coba jawab akan pertanyaan saudara. Puji Tuhan. Another question here. He said, I have no income.
What shall I do? How can I sow a seed when actually I have no income right now? Pertanyaannya adalah, saya tidak punya pendapatan, bagaimana saya bisa menabur? Well, I know that I have been in this situation. I've had times that I had nothing to sow, but I had to sow. Saya mengerti, saya sudah pernah mengalami situasi yang sama, di mana saya tidak punya apa-apa untuk bisa saya tabur, tapi saya harus menabur. So sometimes I would plant my seed by faith. Maka ada kalanya saya akan menanamkan benih saya itu dengan iman. Lord, I must plant a seed, and the next finances I have in my hand, that will be my seed. Saya berkata, Tuhan, saya harus menabur benih, maka keuangan yang segera datang yang berikutnya itu akan menjadi benih yang saya taburkan. Some people have a problem with making a promise, but some people have a problem. Ada orang-orang yang bermasalah kalau mereka harus membuat janji. But your salvation came from a promise. Tetapi keselamatan Anda pun datangnya berdasarkan suatu janji. It was promised to Abraham, it's promised to Isaac, it's promised to Jacob. Yang janji yang sudah dijanjikan kepada Abraham, kemudian diteruskan kepada Ishak dan Yakub. But the salvation didn't come till many years later. Tetapi keselamatannya sendiri baru datang setelah banyak tahun berlalu. But it was given to the world in a promise. Tetapi keselamatan itu sudah diberikan kepada dunia melalui suatu perjanjian. If you want to plant a seed and you don't have the finances, just make the promise of it. Kalau saudara mau menanam benih, tetapi belum memilikinya, maka buat suatu janji. But do not look for the harvest. If you never come to the time of fulfilling the promise, there'll be no harvest. Tapi jangan harap Anda mendapatkan tuaian kalau Anda belum menggenapi janji itu. Anda harus menggenapi janji itu baru berharap untuk suatu tuaian. Okay, so another question is, if I still have a debt, and then I made a pledge one day, and then at the end I cannot fulfill my promise, what shall I do? Ada orang yang masih punya hutang, pernah buat janji iman, dan tidak bisa menggenapi. Apa yang harus dibuat? I've had this circumstance arise in my own life and in the life of members of the church I pastored. Pernah juga terjadi di dalam hidup saya maupun juga anggota dari gereja saya. After a reasonable amount of time for the finances for the pledge. Setelah cukup banyak waktu berlalu sejak dari saya memberikan janji iman sampai kepada waktunya untuk memberikan kenyataan janji itu. And you can't really get it. You can't get the pledge completed. Tetapi Anda belum berhasil memberikan apa yang dijanjikan itu secara komplit, secara sepenuhnya. I would take and give I would give a offering as a release offering from the pledge. I would give an offering as a release offering from the pledge. Not as much as the pledge, but a release offering that here it comes now, I want to be released. Here's an offering for my release. Maka saya akan memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, dan saya berkata, Tuhan, saya mempersembahkan ini. Saya mohon supaya dilepaskan dari janji iman itu. I think so. Saya pikir begitu, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Is there any factor that outside the money that can affect our money, our wealth? Apakah ada suatu faktor lain di luar keuangan yang bisa memberi dampak kepada keuangan kita? Well, I think that number one, we're going to have an open heaven. Nomor satu, pertama-tama menurut saya kita harus punya surga yang terbuka. And the Bible is very clear that there's the tithe that opens the windows of heaven. Dan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa adalah persepuluhan yang membuka tingkap-tingkap surga itu. So one of the primary things that has to be in place. Oleh sebab itu salah satu hal utama yang harus ditempatkan is an open heaven. Adalah suatu surga yang terbuka. Because without that open heaven. Karena kalau surga tidak terbuka,
there is not going to be a seed that brings forth a harvest. Tidak akan ada benih yang bisa menghasilkan tuaian. Now, does that answer the question, or was there another dimension to it? Apakah itu maksudnya, ataukah ada dimensi lain dari pertanyaan yang tadi? Is there any aspect that outside the money, like our attitude, our hard work, that are connected with the situation of our finance? Jadi yang dimaksud adalah apakah ada aspek lain di luar keuangan? Maksudnya mungkin seperti sikap hati atau kerja keras kita yang memberi dampak kepada keuangan. I think that, as Pastor had said, there is the necessity for the good life, living a clean life. Menurut saya sih seperti yang sudah dikatakan Pastor tadi, yaitu ada aspek di mana menjalani suatu kehidupan yang bersih. A proper prayer and worship of the Lord. Dan juga ada doa dan penyembahan yang sepantasnya kepada Tuhan. If you don't live the Christian life, you will not receive Christian blessings. Kalau saudara tidak menjalani kehidupan yang Kristiani, maka tidak akan menerima berkat yang Kristiani juga. And as a Christian, we have a right to receive for our giving, but we must live right. Sebagai orang Kristen, kita memang punya hak untuk menerima berkat-berkat atau karunia itu, tetapi kita harus hidup dengan cara yang benar. Okay, another question is, what is your opinion about multi-level marketing? Is it biblical or not? Bagaimana pendapat Bapak mengenai multi-level marketing? Apakah itu alkitabiah atau tidak? I do not find exact scripture on multi-level marketing, but neither do I find a scripture for being a cat doctor or an animal doctor. Oke, saya tidak bisa menemukan atau memikirkan suatu ayat yang ada kaitannya dengan pemasaran multi-level itu. Tapi saya juga tidak bisa menemukan ayat yang menentang ataupun mengizinkan adanya dokter hewan. So, jadi something doesn't have to be in the Bible to be proper. Jadi, but as to multi-level marketing, I guess each circumstance would have to be measured on its own merits. Jadi tidak selalu harus ada ayat yang tepat untuk segala hal, tapi di dalam hal multi-level marketing ini, every one of these marketing endeavors must be measured by its own merit. Ya, jadi segala sesuatu termasuk multi-level marketing ini harus diukur berdasarkan manfaat atau kegunaannya sendiri. Ya. Oke, jadi saudara sekalian, semua harus ada hitungannya, ya. Dan menurut saya, saudara mesti menimbang apakah ini fair atau tidak terhadap orang yang terlibat di situ. Karena seringkali nanti bagian yang di bawah, menurut saya itu yang paling dirugikan. Jadi di situ sebetulnya keadilannya yang sangat memberatkan. Jadi saya berharap begitu, ya. Anda memahami akan apa yang ditanyakan pada hari ini. Nah, ini there is another questions. Do you understand about what the people said RFID is the chips that are planted? Oh yeah. Okay. So it seems that now it's many people talk about it, and some people say that maybe soon in the US or Europe people will implement it. Is it that kind of thing that are related with the 666? Mengenai chip RFID itu, banyak orang membicarakan itu, dan ada kemungkinan di Amerika, di Eropa akan segera diimplementasikan. Nah, bagaimana pendapat Bapak? I have no knowledge of the chip. It doesn't mean it doesn't exist, but I have no knowledge of it. However, I do know this. Saya tidak tahu tentang chipnya itu sendiri. Saya tahu itu eksis, ada, tapi saya tahu hal berikut ini. There is great fear among Christians of the number 666. Ada ketakutan besar di antara orang Kristen berkenaan dengan angka 666. But in the 7th chapter of Revelation, tetapi di pasal yang ke-7 dari kitab Wahyu,
God says He has a number that He will put in the forehead of His children. Tuhan mengatakan bahwa Dia punya angka yang akan ditaruhnya di dahi dari anak-anaknya. But if you have the mark of God, kalau Anda punya tanda yang dari Tuhan, you have no fear of the mark of the beast. Anda tidak akan takut akan tandanya iblis. Amen. Amen. Oke, saudara sekalian, jadi intinya adalah jangan hidup berdasarkan ketakutan. Hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan Anda sekalian. Oke, saya akan langsung kepada pertanyaan berikutnya. During the offering time, how do we discern between the voice of God and our own voice in giving? Pada waktu saat persembahan, bagaimana cara kita untuk membedakan suara Tuhan atau suara kita sendiri ketika memberikan jumlah yang akan diberikan itu? You know, the Bible makes a statement that fits almost all occasions. Alkitab itu membuat pernyataan-pernyataan yang bisa dikata berlaku di dalam segala situasi. Anytime that there comes a decision that a Christian has to make, setiap kali orang Kristen harus membuat suatu keputusan, a decision that has to do with one of two things or numbers, keputusan itu terkait akan suatu hal atau satu angka tertentu. the Bible says to let the peace of God rule in your heart. Alkitab berkata bahwa biarlah damai sejahtera Tuhan itu berkuasa di hatimu. So whether it's turbulence, jadi kalau ada kegelisahan atau kegalauan, that's not God's will. itu berarti bukan kehendak Tuhan. It's a place that you have peace. Anda harus ada di tempat atau di posisi di mana Anda merasakan damai sejahtera. But there's a little more dimension than that. Tetapi ada lebih banyak dimensinya dalam hal ini. We're thinking about a number is high, maybe not have peace over that. Mungkin kalau kita memikirkan angka yang lebih tinggi, lalu nggak damai sejahtera. But you also can be number too low and there be no peace. Tapi bisa juga angkanya terlalu rendah, lalu nggak damai sejahtera juga. But move to the place where there's peace. Tapi bergeraklah ke satu posisi di mana Anda merasakan damai sejahtera. Yep. Okay, this is very interesting questions. I feel that I'm stingy, and I don't want to give. I don't want to bless other people. I want to have my money for my own benefit. And what shall I do? Because it sometimes disturbs me. Because I know in one point that this is not the one that God wants me to live with. Jadi pertanyaan ini menarik sekali. Saya merasa saya ini pelit. Saya nggak kepengen memberi. Saya tidak ingin memberkati orang lain. Tapi ini membuat saya sendiri gelisah. Karena saya pikir ini bukan kehendak Tuhan gitu ya. You know, the Bible says, let the blind say I can see, let the lame say I can walk. And the beginning of breaking stinginess is to stop saying that you're stingy and start saying that you're liberal. Ya, Alkitab berkata, biarlah yang buta berkata, aku melihat. Dan biarlah yang lumpuh berkata, aku bisa berjalan. Jadi cara atau langkah pertama untuk mengatasi kepelitan itu adalah berhenti berbicara bahwa kamu itu pelit. Just continuously refer to yourself as liberal. Ya, selalu dan terus-menerus katakan kepada diri sendiri, saya ini murah hati, saya ini murah hati. And you will quickly become liberal. Nanti dengan cepat Anda juga jadi murah hati. Amen. Amen. Now this is another thing. I am a wife of my husband. I know the word of God about giving and receiving, that we have to pay our tithe and everything and etc. But my husband every time say no. I work and this money is for my family and we don't have to give, and if we have to give just a small amount of money and I have no power to control the situation because he is the husband. So what shall I do? Saya adalah seorang istri dan saya tahu konsep atau prinsip-prinsip mengenai memberi dan menerima. Tetapi suami saya selalu berkata, saya yang kerja. Ini uang saya buat keluarga. Kalau kita harus memberi, beri sedikit aja. Nah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus saya perbuat? Well, I believe that submission is an extremely important thing in every aspect of our life.
Saya percaya penundukan diri adalah satu hal yang sangat penting sekali di dalam segala situasi hidup kita. So if the husband says no tithe, jadi kalau suami berkata jangan kasih persepuluhan, do not try to go around his back and tithe. Jangan mencoba sembunyi-sembunyi memberikan persepuluhan. Number one, much prayer is needed. Nomor satu, harus banyak berdoa. And from time to time in a very kind way. Lalu dari waktu ke waktu dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat lembut. Husband, are we working our life by your rules or by God's rules? Tanya kepada suami. Hai suami, apakah kita ini hidup berdasarkan aturan Tuhan atau aturanmu? So, I wouldn't press, but I would continuously put that in front of him. Are we being led by my thoughts? Or are we being led by God's thoughts? Nah, saya tidak akan memaksakan hal itu kepada suami, tapi kita bisa selalu berulang-ulang membawa perkara ini kepada dia dan tanya, apakah kita ini hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan atau pikiran-pikiranmu sendiri? Oke, saudara sudah mengerti, jadi tidak usah main belakang. Tetap harus didoakan supaya akhirnya dia memahami. Okay, another questions. How we calculate our tithing? Is it from our gross or from net? Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana menghitung persepuluhan? Apakah berdasarkan penghasilan bersih atau kotor? Well, Jesus dealt with that. There was a time that they came with a coin, and they said, this coin has Caesar's picture on it. Who do we give first? Yesus sudah mengatasi pertanyaan ini ketika ada orang yang bertanya tentang pajak, lalu Tuhan Yesus menunjuk kepada mata uang. Nah, ini mata uang ini, gambar siapa yang ada pada mata uang ini? And the question that was put before him is, who do we honor first? Pertanyaannya adalah, siapa yang harus kita hormati lebih dulu? And Jesus said, when it comes to the taxes, Yesus berkata, kalau urusan pajak, give Caesar what belongs to Caesar, but give God what belongs to God. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar, tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Tithe by the tithe first to the Lord, and you've now completed what God said to do. Oh ya. Tithe first, the first money goes to the Lord. Ya. Pertama-tama, yang nomor satu, uang yang pertama diberikan kepada Tuhan. And secondly, to Caesar. Baru yang kedua kepada Kaisar. So, you make the determination. Nah, jadi sekarang Anda yang menetapkan hati sendiri. Tithe on the net, and you put Caesar first. Kalau diberikan dari hasil bersih, berarti menempatkan Kaisar yang pertama. Tithe from the gross, and you put God first. Tapi kalau dari pendapatan kotor, maka itu berarti Anda menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Understood? Ngerti ya? Okay, next questions. This is a strange questions. I am a member of two different churches. And since I was a kid, I always went to those two churches differently. And I felt that I can grow through both of those churches. Now, where should I give my tithe? Ini pertanyaan menarik juga. Saya ini anggota dari dua gereja. Itu dari kecil saya pergi ke dua gereja itu, dan saya merasa dengan pergi ke dua gereja saya bertumbuh dengan sangat baik. Tetapi masalahnya kepada siapa, kepada yang mana saya harus memberikan persepuluhan saya? I would first think, if I had to stop one church, if I had to stop going to one church. Ya, pertama-tama saya berpikir kalau saya harus berhenti pergi ke salah satu gereja. And I had to make the choice. Nah, saya harus buat keputusan. Which choice will I stay with if I can only go with one? Kalau misalnya saya hanya diizinkan pergi ke satu gereja, nah, yang mana yang akan saya pilih? That's the one to tithe to. Nah, itu kepada gereja yang itulah saya memberikan persepuluhan. Oke, saya harap Anda jelas apakah
dengan itu. Tapi memang ini aneh, saudara, sebetulnya ya. Kalau itu terjadi, memang saya tidak pernah mendengar bahwa itu sesuatu yang sering terjadi, tapi adalah 1-2 yang seperti itu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. How can we make our wealth be multiplied? Pertanyaan berikutnya, bagaimana melipat gandakan kekayaan kita? There are 2 answers to that. Ada 2 jawaban untuk hal ini. One comes from the world. Yang satu datangnya dari dunia jawabannya. And that advice comes with great chance of loss. Nah, nasihat ini memiliki resiko akan kehilangan dengan jumlah yang besar. Sometimes the advice is good. Ada kalanya nasihatnya baik. Sometimes the advice is bad. Kadang-kadang nasihatnya jelek. But with the gospel of Jesus Christ, tetapi dalam hal Injil Yesus Kristus, and with the truth of the Word, serta kebenaran dari firman, the constant, continuously increasing financial blessing comes from obeying the Scriptures. Maka akan ada pelipat gandaan, ada peningkatan dari berkat-berkat finansial yang berasal dari ketaatan kepada firman Tuhan. Okay, this is a question from Palembang. Palembang is Sumatra. Okay. How we can apply the financial in our situation, comparing with the story of Joseph during the famine when he was in Egypt. The way he arranged everything to prevent them from suffering from poverty and famine. How can we apply it in our today's lives? Yes. Pertanyaan dari Palembang, bagaimana kita menerapkan pengalaman atau kebijakan Yusuf pada waktu ada kelaparan di Mesir? Bagaimana caranya kita menerapkan itu dalam kehidupan kita? Well, Joseph, if you remember, he was in that process of taking care of a future need. Kalau Anda ingat bagaimana Yusuf itu, dia sebetulnya sedang mengurus sesuatu yang kebutuhannya tuh baru ada di masa depan. And Scripture tells us that the answer to that is so simple. Dan kitab suci menjelaskan kepada kita bahwa jawabannya sederhana sekali. It takes us to the little small ant. Ayat kitab suci menuntun kita untuk memperhatikan semut-semut yang kecil. And he says, look at that ant. Dan katanya, perhatikan semut-semut itu. He gathers in the good time. Ia mengumpulkan di masa-masa yang baik. And he stores for the upcoming time. Lalu menyimpan untuk masa-masa susah di kemudian hari. I'm 78 years old now. Usia saya sekarang 78 tahun. And I live in abundance. Dan saya hidup di dalam kelimpahan. But the abundance I live in today, tapi kelimpahan yang saya alami pada hari-hari ini didn't come from this week. Itu datangnya bukan dari minggu ini. It's come from years and years and years of setting aside. Datangnya adalah dari tahun demi tahun di mana saya menyimpan atau menyisihkan uang. So that same principle that works for the ant. Jadi prinsip yang sama yang berlaku buat semut-semut, it worked for Joseph. Berlaku juga buat Yusuf. And it worked for you. Dan akan berlaku juga buat saudara-saudari. Okay, there's another question. Some people say that when we focus on finance in our teaching in the church, can make people become money lovers. Ada orang-orang yang berkata kalau kita ini memfokuskan pengajaran di gereja kepada hal keuangan, nanti orang-orang jadi cinta uang. How to prevent people from become money lovers, but we still have to understand this kind of teaching. Bagaimana mencegah orang-orang supaya tidak jadi cinta uang, tetapi tetap memahami mengenai pengajaran tentang keuangan. The thing that we love is the thing we can't release. Hal-hal yang kita cintai itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan. I love my wife. Saya mencintai istri saya. But she's not for release.
Jadi dia tidak akan I don't dilepaskan. think so. Nah, saya tidak akan melepaskan dia. But my money, Tetapi hal uang saya I don't love my money. tidak cinta uang saya. So I can release my money. Jadi saya bisa lepaskan uang saya. And beyond that, Dan melampaui hal itu, with all the money I release, dengan semua uang yang saya lepaskan, there's more and more money available. ada lebih banyak lagi uang yang tersedia. Because I live by seed time and harvest. Oleh karena saya hidup berdasarkan menabur benih dan menuai. Baik, saudara sekalian, kita akan break dengan satu pujian lagi sebelum nanti kita lanjutkan. Saya percaya masih banyak pertanyaan. Saya menunggu kalau ada pertanyaan yang lain, kita akan coba bahas semaksimal kita bisa. Saudara sekalian, kita sudah akan selesai. Maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Kami tadi mendiskusikan banyak hal yang ajaib. Saya berharap sebetulnya, sangat berharap mengundang Anda hadir nanti malam. Kalau Anda tinggal di Semarang dan sekitarnya, ke Holy Stadium jam 6 sore. Dan besok sore jam 5 juga di Holy Stadium, minggu pagi jam 7 dan jam 5 sore di Holy Stadium. Nah, saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit berbicara. Nanti Brother John akan menjelaskan tentang lingkaran dari kelimpahan. Tapi sebelum disampaikan, saya ingin menyampaikan buat semua jemaat, saudara sekalian, banyak orang yang seringkali saya dengar, berkata, ini proyek gereja, ini Pak Petrus Agung, dan sebagainya. Tolong di double check, karena kita tidak pernah menggunakan akan nama-nama itu untuk mencari uang dan untuk mencari keuntungan sendiri. Sekali lagi, karena saya sudah mendengar terlalu banyak orang berkata, ini proyek gereja, ini adalah proyeknya Pak Petrus Agung. Coba dicek, office kami available untuk Anda cek. Dan tidak ada hal-hal yang saya kerjakan di luar sepengetahuan dari pastoral dan kantor gereja. Oke, supaya semua Anda mengerti. Oke, Brother John. Oke, let's discuss and tell us about the circle of abundance. You know, it is when seeds are planted, many times we look for, I want to harvest today. Well, a week from now, harvest. I want a quick harvest. But when you sow a seed, if it was all a quick harvest, then you would just have bean sprouts. Nah, ini tentang daur tuayan itu ya, atau lingkaran tuayan. Kalau kita menabur sesuatu, seringkali kita inginnya cepat. Ingin hari ini juga menuai. Menabur hari ini, ingin seminggu kemudian sudah menuai. Tapi kalau pikirannya seperti itu, Anda bisa mendapatkan tuayan yang segera, tapi cuma dapat toge 1 biji, keluarnya 1 biji juga. The cycle of harvest is different than many would think. Sedangkan daur atau lingkaran tuayan itu berbeda daripada pikiran kebanyakan orang. For instance, I'm now 78 years old. Sebagai contoh, saya ini sekarang berusia 78 tahun. And what I have today, dan apa yang saya miliki hari ini, didn't come from yesterday's seed. Itu tidak datangnya dari benih yang ditanam kemarin. It was a part of every harvest that I've had for so many years. Melainkan merupakan bagian dari setiap tuayan yang sudah saya peroleh di sekian banyak tahun itu. Because now I would have apples coming and oranges coming in my hand. Oleh karena sekarang saya bisa mendapatkan di tangan saya apel dan jeruk. But it takes years. It takes years for an apple tree to grow. Tapi sebuah pohon apel dan pohon jeruk itu perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. When I sow a seed today, I don't have an apple tree tomorrow. Kalau saya tanam benih apel hari ini, saya tidak akan mendapatkan buah apel besok. Some of those seeds that I sow, some of them are wheat seeds, some of them are rice seeds, some of them are cattle where I have meat to eat or chicken. Dari benih-benih yang saya tanam itu, ada di antaranya yang adalah benih-benih gandum atau benih-benih padi, ada juga yang benih berupa hewan, ya, apakah ternak atau hewan-hewan ternak yang seperti itu. And some would go further than that, take many years to develop. Nah, ada yang lebih lama lagi, perlu banyak tahun untuk bisa berkembang. Same thing with my finances. Hal yang sama berlaku untuk keuangan saya. Some of the financial seeds I sow today, ada benih-benih keuangan yang saya tabur hari ini. They bring forth financial harvest now.
ada juga yang sudah menghasilkan tuaian keuangan sekarang ini. But in my retirement, where's it going to come from? Tapi kalau nanti saya pensiun, dari mana datangnya? It has to come from seed that I planted before. Haruslah datangnya dari benih-benih yang sudah saya tanam sebelum ini. See, there's a cycle of harvest, a cycle of harvest. Anda ngerti bahwa ini adalah suatu daur atau lingkaran dari tuaian. And it ends up, if you properly sow your seeds, Dan pada akhirnya kalau saudara-saudara menabur benih dengan cara yang tepat, you come into something that few Christians understand. Anda akan mendapatkan sesuatu yang hanya dipahami oleh sedikit saja orang Kristen. It is available to all Christians. Sebetulnya sih tersedia buat semua orang Kristen. And I call it the perpetual harvest. Saya sebut itu sebagai tuaian yang tidak ada habis-habisnya atau tuaian yang kekal. And the perpetual harvest can't come from occasional sowing. Nah, tuaian yang tidak ada habis-habisnya itu tidak bisa berasal dari benih yang jarang-jarang dilakukan. But it comes from specifically sowing at specific times again and again. Tapi tuaian yang tidak habis-habisnya itu datangnya dari ketika Anda menabur berulang-ulang pada waktu yang tepat dan dilakukannya terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. So a tremendous lifestyle to live that I live now. Itu adalah suatu gaya hidup yang luar biasa yang saya jalani sampai sekarang. It's perpetual harvest. Yaitu tuaian yang tidak ada habis-habisnya. How does that come to pass? Bagaimana bisa terjadi? I systematically often plant seeds. Yaitu saya menabur benih secara sistematik dan sering-sering saya lakukan. Pastor. Saudara, ini benar sekali. Saya mau bersaksi buat saudara bahwa ada banyak orang seringkali bertanya begini dengan saya. Beberapa orang tanya, Pak, mengapa kalau Bapak ngalami itu kelihatan seperti semuanya cepat? Apapun yang dibutuhkan cepat sekali. Tapi memang ketika tadi saya merenungkan, saudara, dan itu betul, ada namanya lingkaran dari kelimpahan. Dan itu merupakan hukum begini, yang engkau tabur selama ini, dari bertahun-tahun, itulah yang dituai. Nah, tadi diilustrasikan bagus sekali. Ada mungkin saya tanam benih jagung pada waktu itu. Benih jagung dalam 3 bulan saya akan menuai. Tapi di tempat lain saya tanam akan pohon benih mangga misalnya. Atau apel. Maka saya butuh bertahun-tahun kemudian untuk menikmati bukan hanya jagung yang 3 bulan saya potong, tapi sekali tanam itu ternyata dari pohon itu buahnya begitu banyak. Nah, kalau kita ini membiasakan hidup seperti itu ya, tidak gini. Jadi cara berpikirnya bukan seperti Anda berjudi. Kalau Anda berjudi, Anda masuk ke tempat judi, Anda masukkan koin, seperti jackpot begitu, Anda tarik mesinnya, Anda berharap akan keluar uang begitu banyak. Nah itu judi. Kalau Anda berpikir begitu, itu judi. Sebetulnya cara berpikir untuk menabur seperti petani itu yang benar. Di tiap kesempatan, di setiap ada kesempatan, ambil itu. Tabur sedikit sana, tabur di sana, tabur di sini. Ikuti seperti apa yang Tuhan mau. Nanti hasilnya luar biasa. Terakhir kita akan buat lumbung raja misalnya. Ya, saya bilang Tuhan, aku butuh tempat, tapi sebetulnya aku juga butuh kendaraan. Tiba-tiba ada orang berkata, Pak, saya buatkan. Sebuah truk besar akan dikaroseri sangat khusus, dengan bisa muat orang dan muat barang. Nah, itu akan mahal sekali, saudara. Tapi itu efektif sekali buat kita pergi ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan, dan support kita itu akan luar biasa, karena truk bisa jarak jauh, dan medan berat juga bisa ditempuh. Nah, saya renungkan, kenapa begitu gampang? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, sekian tahun lalu, ada taburan besar, buat kebutuhan sebuah transportasi, buat KKR, dan Tuhan berkata, kamu tabur di situ, nak. Saya tidak langsung dalam hari yang sama atau tahun yang sama menuai sesuatu, tapi dari semua kebutuhan kendaraan yang saya butuhkan, hari ini tiba-tiba saya bisa tinggal petik dari apa yang pernah saya tanam sekian tahun yang lalu. Jadi ini merupakan sebuah proses ya, saudara, dari sebuah siklus. Ada siklus kelimpahan, dan itu siklus saudara harus mulai dulu. Ya, kalau Anda ingin siklus itu Anda harus mulai dulu.
bagian demi bagian Anda harus tanam, maka hasilnya akan luar biasa. Jadi apa yang akan Anda nikmati ke depan, maka kebiasaanmu hari ini akan menentukan apa yang akan menjadi tuaian saudara terus-menerus di masa depan. Seringkali kalau kita mendengar kata tuaian, Anda berpikir tentang padi saja. Kalau padi memang betul, sekali dituai Anda harus taburi lagi. Tapi kalau Anda tanam pohon mangga, dia mungkin tidak langsung menghasilkan, tapi akan jadi pohon. Dan dari pohon itu selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kemudian, Anda tinggal menikmati setiap saat buah daripada pohon mangga itu. Saya berharap Anda cukup jelas dan diberkati dengan semua yang kita bicarakan pada pagi hari ini.